Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Halo Pak Abe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanya Terhayu Ramadanti dari kelas 12-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil-hasil orde baru. Sebelum ada orde baru pasti ada orde lama kan? Saya akan menjelaskan sedikit tentang orde lama. Nah, apa sih itu orde lama? Orde Lama adalah sebutan untuk periode pemerintahan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dari kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1966. Kenapa Orde Lama diganti menjadi Orde Baru? Perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru terjadi karena krisis multidimensi yang mencapai puncaknya pada pertengahan 1960-an. Lalu apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah sistem pemerintahan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1966 sehingga 1998. Tujuannya adalah stabilitas politik dan kontrol ketat melalui pengebijiran oposisi depolitisi masyarakat dan dominasi militer. Dwi fungsi ABRI. Yang kedua, pembangunan ekonomi sebagai fokus utama dengan dukungan teknokrat dan lembaga internasional. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soeharto dan Golkar sebagai alat politik. Yang keempat, kebijakan luar negeri bebas aktif yang cenderung pro-barat dan mendukung investasi asing. Nah, yang kelima, program pembangunan jangka panjang melalui Repelita. Apa itu Repelita? Repelita ada rencana pembangunan 5 tahun. Adalah program pembangunan ekonomi terencana selama Orde Baru berlangsung dari 1969 hingga 1998. Nah, Repelita pertama itu pada tahun 1969 sampai 1974. Fokus pada rehabilitas infrastruktur dan peningkatan sektor pertanian swasembada pangan. Yang kedua, pada tahun 1974 hingga 1979, penguatan industri padat karya dan pemanfaatan minyak bumi untuk pembiayaan. Yang ketiga, pada tahun 1979 hingga 1984, industrialisasi, substitusi impor, dan pengembangan industri dasar. Yang keempat, pada tahun 1984 hingga 1989 diverifikasi industri dan peningkatan ekspor non-migas. Yang kelima, pada tahun 1989 hingga 1994 liberalisasi ekonomi, deregulasi, dan peningkatan investasi asing. Nah, yang terakhir itu pada tahun 1994 sampai akhir pembangunan berkelanjutan dan pemerataan, tetapi terhenti oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi ada beberapa hasil pembangunan dari Orde Baru. Keberhasilannya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi rata-rata 7% per tahun selama 2 dekade. Yang kedua, swasembada pangan terutama beras pada tahun 1980-an. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Yang keempat, penurunan kemiskinan dari sekitar 60% pada tahun 1970 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996. Yang kelima, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) seperti angka, huruf, dan harapan hidup. Nah, kalau ada hal positif pasti selalu ada hal negatif. Nah, kekurangan dan dampak negatifnya adalah ketergantungan pada utang luar negeri yang membengkak. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi antara Jawa, luar Jawa, serta kelompok kaya miskin. Yang ketiga, korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN yang sistemik. Nah, yang keempat, pelanggaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat. Yang kelima, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya. Yang keenam, krisis moneter 1997 yang memicu keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998. Dan demikian, Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun dengan mengorbankan demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, warisan ini masih mempengaruhi kondisi politik ekonomi Indonesia hingga saat ini. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Abe dan terima kasih semuanya. Bye-bye.